Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Litigasi TV, channel yang membahas tentang permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya di Kota Medan ini. Oke, di sini saya akan bersama dengan salah seorang lawyer Kota Medan yang juga pengamat politik dan hukum pidana, yakni Saudara Husni Tamrin Tanjung. Oke, selamat siang Bang. Selamat siang Bung Jul. Apa kabarnya Bang? Baik Bung Jul. Alhamdulillah. Yang penting baik dan sehat Bang ya. Iya. Oke. Di sini Bang, aku mau ini Bang, bicara tentang hukum lah. Mungkin tentang permasalahan-permasalahan hukum terjadi di masyarakat Bang. Iya. Khususnya tentang zina. Zina ya. Zina ini kan kadang ya memang agama sendiri, agama kita Muslim menyatakan itu perbuatan yang dilarang. Iya. Jadi menurut Abang, apa sih yang dimaksud dengan zina dan bagaimana pandangannya dalam KUHP, Bang? Baik. Kalau kita berbicara zina, tentu kan kita mempunyai dua aspek hukum. Baik itu aspek hukum pidana maupun hukum agama. Iya, Bang. Memang kalau secara agama itu dilarang atau haram, bahasa yang sering kita dengar. Tapi kalau menyangkut hukum pidana, ada sanksi hukumnya apabila seseorang itu melakukan tindak pidana perzinahan. Perzinahan ini apa tuh, Bang? Perzinahan ini adalah hubungan antara seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah mempunyai ikatan perkawinan yang dilakukan terhadap orang lain. Itu ya. Jadi apakah sama perzinahan itu dengan perselingkuhan atau ya biasanya disebut orang ini kan pelakor Bang atau pembinor Bang? Sama tuh Bang kira-kira? Ya, secara hukum tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan ya? Tidak ada negara kita mengatur tentang perselingkuhan. Yang diatur hanya perzinahan. Perzinahan Bang ya? Iya. Jadi Bang, menurut Bang Tony lah, akar kan dia panggil Bang Tony Bang ya? Iya, itu nama kecil saya. Oh, nama kecil Bang ya? Iya. Oh, kocil lah nih ya? Oh iya. Iya, kocil ya, Bang Tony. Oke Bang Tony. Jadi kan saya lihat juga di KUHP, katanya perzinahan itu diatur dalam undang-undang. Kalau boleh tahu Bang bisa menjelaskan pasal berapa dan berapa ancaman hukumannya Bang? Iya, di dalam KUHP itu terdapat di dalam pasal 284 Pasal 284. yang mana ancamannya 9 bulan. 9 bulan Bang ya? Iya. Oke Bang. Oke, Abang ini kan profesi sebagai lawyer juga Bang. Iya. Nah saya dengar dari senior, kawan-kawan sejawat, teman-teman profesi sudah melalui lintas juga Bang ya, dari Banda Aceh sampai hampirlah sampai ke ibarat lagu dari Sabang sampai Merauke lah Bang ya. Oh, belum sampai Merauke kita. Oh, belum sampai Merauke Bang ya. Banda Aceh aja. Banda Aceh dan sekitar Bang ya. Betul. Tapi saya Pulau Jauh dah Bang ya. Iya. Oke Bang. Jadi Abang juga aku dengar juga tadi kan di diunjuk sebagai hadir litigasi gitu Bang ya, di Kaum Bang ya. Itu gimana Bang? Apa gabung di Kaum juga Bang? Oh, kalau misalnya profesi saya di samping saya punya kantor pribadi, juga saya ikut di dalam gabungan alumni UMSU. Alumni UMSU Bang ya. Nama Fakultas Hukumnya ya. Oh, Kaus Advokat alumni UMSU. Iya, betul. Berarti sama kita Bang ya? Sama. Oh iya, lupa. Oke lah muncul aduh. Oke Bang, kembali lagi ke permasalahan perzinahan tadi Bang. Iya. Cara mengatasi perzinahan ini supaya terjadi di tengah masyarakat gimana Bang? Kalau itu kan harus kesadaran daripada orang yang melakukannya. Orang yang sadar, harus sadar Bang. Harus sadar. Kenapa? Memang orang bilang perselingkuhan ataupun perzinahan itu indah kata orang. Indah Bang, betul. Tapi betul. mereka tidak mengatakan aspek hukumnya bagaimana kan gitu. Karena orang beranggapan itu kan tidak terlihat peristiwa perzinahan itu. Jadi sehingga mereka melupakan yang namanya tentang akidah agama dia bagaimana, tentang sanksi hukumnya. Kenapa? Karena nikmat sesaat itulah membuat mereka celaka apabila itu diketahui oleh pihak lain. Berarti dengan kata lain zina tadi Bang, kalau saya tangkap pembicaraan di awal, zina adalah memasukkan Bang ya, memasukkan alat kelamin ke alat kelamin lain gitu Bang ya? Iya. Bisa dikatakan seperti itu Bang ya? Oke Bang, jadi zina Bang, tadi Abang bilang dilakukan dalam keadaan sadar Bang. Jadi misalkan nih Bang ya, misalkan aku nih lagi mabuk kan gitu, masuk kamar dengan seorang perempuan, ya terjadilah yang tanda kutip. Iya. Apakah termasuk perzinahan? Sementara ya kita belum tahu nih Bang, yang lawan kita nih sudah berkeluarga atau tidak Bang. Baik, jadi begini. Terlepas mabuk atau tidak mabuk, dalam perkara perzinahan ini kan sama juga delik aduan. Delik aduan Bang. Delik aduan artinya apa? Setelah dia mabuk, dia tidak melaporkan, ya juga tidak jadi persoalan itu. Berarti delik aduan itu kalau ada
yang melapor atau ada yang merasa dirugikan, Iya. baru bisa kita diproses Baru hukum, Bang, ya. secara pidana. Kalau tidak, ya tidak, Bang, ya. Kalau tidak, karena ini delik aduan absolut namanya. Delik aduan absolut, oke, Bang. Jadilah, Bang, kembali lagi juga, karena topik ini aku rasa sangat menarik. Seringlah terjadi di antara kawan-kawan kita, keluarga, ya kan, Bang. Iya. Jadi, inilah, Bang, contoh lagi, Bang. Aku minta contoh lagi, Bang. Kita masuk nih, Bang, sepasang. Katakanlah si laki-lakinya sudah berkeluarga, si perempuannya sudah berkeluarga nih, Iya. kan begitu. Atau kita, itulah dulu, Bang. Kemudian terjadilah, habis itu digrebek oleh polisi, Bang. Iya. Apakah yang terjadi? Apakah itu dapat diproses hukum Baik. atau tidak? Karena kan tadi kamu bilang itu delik aduan absolut, Bang. Ya, jadi sering kita melihat di fenomena masyarakat sekarang ini, ada seorang laki-laki dan perempuan nginap di hotel. Tiba-tiba ada suatu penggerebekan. Sering kita lihat di TV ya. Iya, betul. Ada laki-lakinya bersuami, si perempuannya tidak. Apakah itu bisa diproses secara hukum atau tidak? Secara hukum itu tidak bisa diproses sepanjang pihak yang merasa dirugikan, misalnya tadi suaminya, yang bisa melaporkan itu apa? Istrinya. Kalau istrinya tidak melaporkan, berarti tidak bisa diproses secara pidana. Tidak bisa diproses secara pidana. Bisa. Ya, tapi kan pihak kepolisian nih menggerebek, kan begitu. Iya. Sementara kita kan bukan murid, Bang. Ya itu tadi, ini delik aduan. Delik aduan, Bang. Si kepolisian hanya mengamankan. Oh, berarti dengan kata lain, kedua pasangan tersebut bisa dibebaskan. Iya. Dibebaskan, Bang, ya, tanpa adanya Proses pengaduan. hukum lebih lanjut tanpa ada Oh, pengaduan gitu, nggak Bang. bisa. Lumayan juga topik kita nih, Bang. Saya sangat tertarik kok, Bang, masalah perjinahan Ya, ini, cuman Bang. begini, kita harap juga kepada pihak kepolisian ini kan, sering kita melihat di acara-acara TV bahwasanya melakukan tindakan seperti menangkap seseorang di kamar hotel apa, sebenarnya itu kan tindakan yang melampaui batas. Tindakan melampaui batas, Iya, kenapa? Kalau dianggap itu suatu delik pidana, mereka harus berdasarkan laporan dulu kan gitu. Oh, baru bisa menggerebek, Bang, ya. Iya, dan kita juga melihat juga, emang ini sebenarnya moral mereka sendiri nih di dalam hal perselingkuhan atau perzinahan ini. Moral mereka, etika mereka dalam bermasyarakat gimana kan gitu. Oke, Bang. Seharusnya pihak suami yang sudah berkeluarga memandang istri dan anaknya. Begitu juga sebaliknya. Jadi dalam hal ini jelas, siapapun tidak akan bisa memproses secara hukum sepanjang tidak ada yang merasa dirugikan terhadap perzinahan ini. Oke. Berarti kalau saya tangkap, kalaulah tadi pihak salah satu yang melakukan zina melapor ke polisian, baru bisa menggerebek, Bang, ya, tempat tadi. Iya. Baru tuh namanya delik aduan absolut, Bang. Iya. Oke, aku pernah dengar juga, Bang, ada itu jurisprudensi tahun 83, Bang. Bisa menjelaskan tuh apa maksudnya dan maknanya, Bang? Oh, kalau kita mengacu ke jurisprudensi tahun 3 itu nggak salah, register perkaranya 854 itu kasasi ya. Ada suatu peristiwa, kan perzinahan ini kan susah pembuktiannya. Susah. Kenapa? Siapa saksi yang bisa melihat barang kelamin itu bisa masuk? Masuk ke tadi kelamin barang. A. Tapi berdasarkan pertimbangan hakim kita anggap sebagai jurisprudensi, seseorang yang sudah berada di suatu kamar, maka secara pendapat hakim yang terdahulu menyatakan telah terjadi yang namanya persetubuhan, walaupun tidak ada saksi yang melihatnya. Ya, makanya tadi saya tanya, Bang, cara membuktikannya gimana, Bang? Karena ini sudah menyangkut jurisprudensi, pertimbangan logika hakim waktu itu, sehingga ditimbulkan dua suatu putusan, itulah diyakini setiap seseorang bersama seorang lawan jenis berada di kamar, baik itu di kamar rumah ataupun hotel, dianggap sudah terjadi persoalan hukum. Oke, berarti kalaulah diproses, tetap diproses karena berdasarkan jurisprudensi nomor 854 dari Bang Kasasi tahun 83, Bang. Iya, tahun 83. Tetap diproses walaupun itu kita melakukan perzinahan dengan seorang, ya katakanlah buku pemalam, Bang. Iya. Tetap juga diproses. Diproses sepanjang ada pengaduan. Tetap harus ada pengaduan walaupun kita sama buku pemalam pun juga. Iya. Sepanjang satu pihak itu sudah memiliki keluarga. Oke. Ini lebih menarik lagi, Bang. Jadi kalau laki-laki yang punya keluarga, kita ya belanjalah sama buku malam di kamar hotel, sudah kita bayar, kita sudah selesai.
terjadilah penggerebekan atas dasar delik aduan tadi. Iya. Sementara kita bersikeras tidak melakukan apa-apa. Tetap berlakukah delik aduan absolut atau jurisprudensi tadi? Begini, kalau kita membahas suatu perkara yang sudah berjalan, berarti kan sudah ada pelapor, Ya. sudah ada perkara, kan gitu. Yang kita yakini apabila sebelum ada yang laporan, tidak ada yang melakukan tindakan laporan pengaduan atas tindakan perzinahan, secara hukum itu tidak bisa diproses. Kalau sudah ada dan itu memang pasangan tidak sah, wajib diproses. Walaupun saksi yang melihat masuknya kelamin itu tidak ada, tapi berdasarkan putusan tahun 83 itu diyakini telah terjadi peristiwa hukum perzinahan. Oke bang, gara-gara bisa ada nih seperti peribahasa bang, gara-gara nilai estetik rusak sesuatu nggak bang ya? Gara-gara memasukkan sedikit terjadilah hukum pidana, begitu bang ya? Iya, sebenarnya gini, pidana itu tidak mengenal besar kecil ya, tensi. Apabila itu sudah diatur oleh negara, itu perbuatan salah, tetap salah. Tetap salah bang ya? Iya. Walaupun langit runtuh, keadilan tetap harus ditegakkan bang ya? Tetap, ya. Oke. Jadi bagi kawan-kawan, hindarilah yang namanya perzinahan, perselingkuhan, ataupun ya pelakor dan peminor. Tidak baik di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga tetap harus dijauhi. Oke, Bung Tony. Baik, Bung Jul. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan pandangan hukumnya tentang perzinahan. Iya. Karena perzinahan ini sangat merugikan kita dan sekitar kita. Sebelum kita akhiri topik perzinahan pada hari ini, topik menyangkut tentang kehidupan tingkah laku bermasyarakat. Alangkah baiknya kita meminta saran dan pendapat dari Bung Tony selaku pengamat dan lawyer. Silakan Bang. Baik, di dalam kehidupan masyarakat sering kita lihat seseorang ibu atau istri yang melihat suaminya dikategorikan direbut oleh seorang pelakor melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Oleh sebab itu kita juga jangan berakibat bahwasanya dia sudah suaminya dia diambil orang tapi kita melakukan kekerasan. Lebih bagus istri-istri yang merasa dijolimi oleh si suami tetap mendapatkan hukum, jangan bermain hukum di luar konteks hukum. Dan untuk itu juga kita ingatkan juga bahwasanya perzinahan ini memang dilarang, walaupun pembuktiannya sangat sulit untuk diterapkan. Saya kira itu saja. Terima kasih Bung Tony. Kepada sahabat litigasi TV, semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Saudara Bung Tony, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan memberikan komentar di bawah ini. Salam litigasi. Salam.